Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Tutorial Cat. Menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, dari subscriber. Ada yang bertanya mengenai perbedaan anotatif dan ISO 25 di dimension style ya. Oke, di sini saya berusaha menjelaskan ya sebisa saya ya. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, tolong dibantu, didukung ya, untuk supaya saya bisa bersemangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial yang lainnya dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga loncengnya ditekan ya, pilih lonceng yang semua, jadi setiap ada video baru teman-teman semua bisa langsung mengetahui ya, ada notifikasi ya. Lalu jangan lupa juga klik like jika Anda suka, juga share ke teman-teman yang barangkali membutuhkan ya. Oke, langsung saja. Ini AutoCAD sudah saya buka. Saya menggunakan AutoCAD versi 2016. Langsung aja klik new. Di sini pilih yang metrik ya, metrik. Nah, di sini saya akan mencoba membuat objek dulu, kotak ya, untuk pengujian ini nanti pengukuran dengan ukuran 100 kali 50 deh. Oke, ini sudah saya siapkan kotak nanti untuk pengetesan dimension style ya. Oke, langsung lanjut kita ke menu dimension style ya. Ini di tombolnya di toolbar dimension style, atau kalau di menu ya, klik dimension, ada dimension style di bawah ini, klik saja. Nah, di sini di versi 2016 ada yang sudah ada dimension style, ada dua jenis ya, anotatif dan ISO 25 strip 25. Oke. Saya jelaskan dulu di sini perbedaan secara ini ya, di compare aja dulu ya. Nah, ini di sebelah kanan ini kan ada beberapa tombolnya. Ini klik yang paling bawah, compare. Nah, di sini pilih saja yang compare antara ISO dengan anotatif. Nah, di sini sebetulnya sudah kita bisa melihat ya dengan mudah apa saja perbedaan yang ada ya. Seperti presisi, skala faktor, presisi toleransi dan lain-lain ya, dan row size dan teks dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat sendirilah di sini perbedaannya ya. Sebetulnya nggak terlalu mencolok ya, nggak banyak ya, hanya di ukuran spasi, tanda panah, tinggi huruf, itu saja ya. Ini kalau melalui menu compare. Oke, close. Nah, sekarang kita balik ke yang current ini kan ISO 25 ya. Oke, sekarang kita lihat di ISO ya, dengan cara klik modify. Untuk yang style ISO 25, klik modify. Dari awal ya, kita lihat dari tab lens ini ya, standar aja lah ya, warna by block. Lalu Anda bisa lihat sendiri lah ya, seperti baseline spacing 375, extend by dimline 1,25, offset. Nah, ini ada hubungannya dengan tinggi huruf nanti ya, nanti di teks ya. Terus simbol. Nah, di simbol juga close file. Nah, oh ya, jadi di sini
sesuai dengan namanya tadi ya, ISO strip 25. Teman-teman tentu udah tahu semua lah ya apa itu ISO, International Standard Organization. Nah, di mana ISO itu kan satuannya milimeter, sentimeter, dan meter ya. Itu untuk ISO ya satuannya. Nah, sedangkan untuk Eropa, Eropa itu kan biasanya pakai feet ya, inch, feet, inch dan feet ya. Nah di sini kan tadi saya ya sesuai menggunakan standar ISO saja ya, di Indonesia kan familiarnya menggunakan ISO ya dengan satuan milimeter. Nah di sini untuk simbol eh, panah padat ya, lalu raw size maksudnya ukuran panahnya 2,5, ini otomatis 2,5 mili ya, atau dengan satuan yang di AutoCAD yang teman-teman sudah setting ya. Kalau di settingnya di inch atau feet ya tentu beda lagi ya. Jadi ini karena tadi milimeter, otomatis ini 2 metrik ya. Tadi saya kan di new drawingnya pilih metrik ya, 2,5, lalu center mark 2,5, lalu oke, ini yang penting-penting saja, yang lainnya nggak usah dirubah, nggak usah dilakukan. Nah lalu kita ke teks ya, teks height 2,5 juga seperti tadi kan, semuanya serba 2,5, dan tentu ada kaitannya dengan tadi judul stylenya kan ISO 25 ya. Lalu kita pilih ke fit. Nah di sini perbedaan antara anotatif dan ISO ada di tab fit ya. Untuk ini yang mau saya segerakan ya. Untuk yang ISO atau yang bukan anotatif itu, ini kalau centang anotatifnya nih, atau anotatif ini otomatis ISO 25 pun udah berubah ke anotatif ya. Nah, tapi kalau centangnya dihilangkan, ini ada di sini lingkaran yang use overall scale. Nah, ini artinya skala untuk spek yang tadi yang sudah kita tulis semua ya, seperti line, simbol, teks. Nah, untuk merubah skala itu ada di sini. Ibaratnya kita mau diperbesar 2 kali, tinggal pencet isi angka 2 di sini, atau begitu seterusnya. Mau 5 kali ya angka 5, mau 10 kali 10. Nah, itu artinya nanti style yang ada di aktualnya itu jadi 10 kali lipat dari settingan-settingan yang udah ditentukan ini ya. Oke, sekarang saya uji aja ya. Ini kan masih 1 ya. Oke, kita oke dulu. Close dulu nih set current. Nah, kita uji dulu di sini. 50. Ini 100. Nah, ini kan skala 1:1 ya. Di style ISO ya. Nah, kita balik lagi sekarang kalau kita rubah di sininya jadi 5. Nah, itu otomatis nanti dia akan besar sendiri ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau untuk merubah atau memperbesar dengan cepat, kalau males untuk bikin style baru ya, dengan cara isi di tab fit ini ya, fit di use overall scale. Kita kembalikan lagi ke angka 1 ya. Oke, kita lanjut ke spek yang lainnya. Sekarang tab di primary ya, ini standar aja ya, nggak usah dirubah-rubah. Nah, karena desimal tadi di sininya unit formatnya desimal dan lain-lain ya, ini sih nggak usah itulah. Terus desimal separatornya di sini koma ya, ini nggak berpengaruh di perbedaan antara ISO dengan anotatif ya. Oke. Sampai di sini sudah jelas ya teman-teman. Sebetulnya standar aja ya, teman-teman bisa lihat di compare tadi sama di sini. Tapi yang jelas perbedaan yang paling menonjol adalah di sini, di tab fit dan anotatif, dan di sini. Ini perbedaannya. Jadi maksudnya kalau bukan anotatif ya, anotatifnya dihilangkan, kita mau memperbesar dan memperkecil dimensi atau dimension style yang sudah kita buat itu
kalau teman-teman nggak mau membuat dimensi apa dimensi style baru, cukup di sini. Tapi ya kadang ada kelemahannya, tetap kadang kita kan perlu dimensi yang skala 1:1 tetap masih ada. Jadi mungkin ya dengan cara membuat dimensi style yang baru. Oke, lanjut. Nah, kembali sekarang ke yang anotatif. Kita set current dulu ya. Nah, ini anotatif. Kita lihat di untuk melihat setelannya di modify, klik. Kita dari awal ya, len. Nah, teman-teman bisa lihat lah di apa namanya, pengisian menu tadi perbedaan dengan yang ISO cukup menonjol kan. Ini sekitar 1/4-nya ya, lebih malah ya. Nah, terus lalu di simbol and arrow juga sama, ininya jenisnya sama, cuman di dimensinya saja yang berbeda teman-teman. Lalu teks, nah tadi untuk yang ISO kan 2,5 ya, di sini 0,18. Jadi untuk yang anotasi itu dia kecil sekali ya, apa namanya, ukurannya ya. Nah, lalu di fit. Nah, di sini perbedaannya teman-teman seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk yang anotatif, ininya centang anotatifnya di close. Itu artinya bahwa dimensi itu tidak bisa dirubah lagi berdasarkan skala seperti yang tadi dijelaskan untuk ISO ya. Oke, sekarang kita tes untuk yang anotatif ini. Nah, ini kembali ke semula yang tadi ya, yang ISO ya. Oke, sekarang kita tes. Nah, kecil sekali kan teman-teman. Lah, tadi yang ISO itu kan ukuran 2,5 ya tinggi hurufnya, sedangkan tinggi teksnya ya, sedangkan yang anotatif itu kan 0,18, jadi jauh sekali ya. Nah, oh ya, terus teman-teman juga bisa ada tanda seperti segitiga nih ya, jika didekatkan kursor ini artinya tombol anotatif, menerangkan bahwa ini anotatif, sedangkan yang ini kan nggak keluar ya. Nah, ini artinya teman-teman kalau anotatif ini ya sudah apa namanya, ukuran teks dan segala macam itu udah nggak bisa dirubah, segini terus gitu kan. Jadi nggak bisa dirubah-rubah berdasarkan skala seperti yang ISO yang tadi gitu kan. Tapi kalaupun nah, kalau kita mau dirubah ini karena kekecilan yang anotatif mau dirubah seperti ISO bisa juga teman-teman. Kita klik ke dimension, modify. Nah, anotatifnya dihapus saja. Nah, di sini use overall scale-nya hidup. Nah, karena tadi kekecilan kita tes sekarang jadi 10 kali lipat aja deh teman-teman. Kita kan tadinya 1 jadi kita isi 10. Nah, kalau ini sudah dirubah berarti dimension yang aktif ini sudah bukan anotatif lagi, walaupun di sini tetap yang namanya anotatif gitu kan. Contoh, nah sekarang kasih dimensi ya. Ini yang current, dimensi currentnya anotatif ya. No, dia lebih besar nih. Ini tadi yang skala 1, tapi anotatif. No, kalau didekatkan kursornya ada logo segitiganya muncul. Ini artinya anotatif dan tidak bisa dirubah berdasarkan skala ya. Sedangkan ini yang sudah bukan anotatif ya. Karena skalanya perbesar jadi 10 kali lipat. Jadi perbedaannya di situ saja teman-teman ya. Nah, terus mengenai teks penempatan huruf pasti ada yang tanya, kok itu teksnya ini di tengah garis, ini di atas, terus horizontal, ini juga sama, yang ini yang ISO kok teksnya mengikuti garis atau vertikal berputar sejajar dengan garis, sedangkan yang anotatif ini horizontal. Nah, ini juga mudah teman-teman. Jadi ini sih sebenarnya kita bisa diatur di sini ya teman-teman, di tab teks ya teman. Nah, di sini nih text placement teman-teman, vertikal, center atau above. Saya sih biasanya lebih suka menggunakan yang standar ISO ya teman-teman. Jadi
Ya ini hanya sebagai pengetahuan aja lah ya untuk anotatif dan ISO, tapi kembali lagi selera tiap individu kan berbeda ya, terserah teman-teman ya. Ini untuk mengatur text placement ya ada di sini ya teman-teman. Silakan teman-teman coba aja semuanya gitu kan. Supaya mengerti perbedaannya, kalau ini center di sini center gitu kan. Kalau above di sini gitu kan. Nah, itu teman-teman. Nah, terus mengenai yang vertikal horizontal, di sini yang di text alignment, yang ini text placement, yang ini text alignment. Nah, teman-teman bisa coba semua lah. Yang horizontal, terus line with dimension line, jadi dia mengikuti garis ya. Teksnya itu mengikuti garis dimension, walaupun miring atau apa dia mengikuti, atau ISO standar gitu ya. Teman-teman bisa di teks untuk posisi teks bisa diatur di tab teks, di text placement dan text alignment. Oke, begitu aja ya teman-teman. Kalau emang masih ada yang kurang jelas silahkan tulis di komentar atau request apalagi yang perlu dibuatkan tutorialnya. Kritik saran bagi yang sudah senior, mohon kritik sarannya dan masukannya jika ada kekurangan. Tentunya itu akan sangat membantu dan membangun channel ini lebih berkembang ya teman-teman. Dan jangan lupa sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe ya, segera subscribe ya teman-teman, biar channel ini berkembang. Bisa sesering mungkin saya membuat tutorial ya, yang saya bisa tentunya ya, karena apa sajalah yang kira-kira itu kritis dan perlu disampaikan lah ya. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.